lulus cum laude, banyak mendapatkan beasiswa juga ya, Prof ya, Super Semar, BPPS. Beliau merupakan guru besar bidang manajemen pendidikan dan pengembangan kurikulum. Beliau juga sebagai penulis, tentunya peneliti, dosen LL Dikti 4 dan DPK dari Universitas Langlang Buana, juga dosen berprestasi di LL Dikti Wilayah 4, 100 scientist terbaik di Indonesia menurut DAD Scientific Index, Alper Dogger Scientific Index, sebagai narasumber, motivator, keynote speaker, dan dosen tamu pada berbagai lokakarya, pelatihan, seminar, IHT, kuliah umum, baik nasional maupun internasional. Baik, kepada Prof. Jomulyasa dipersilahkan. Dan juga kepada Bapak Ibu peserta dimohon untuk membuka kameranya ya, karena Prof akan lebih interaktif lagi ya Prof ya di sesi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ini selamat pagi menjelang siang Bapak dan Ibu ya. Kita akan berbicara tentang, kalau sesuai tema yang di webinar, menulis itu mudah. Ya, menulis itu mudah, jadi karena waktu yang sangat mepet, maka saya tidak akan banyak bicara ke sana kemari. Mudah-mudahan kita bisa mengefektifkan waktu, gitu ya, bisa mengefektifkan waktu, kemudian kita bisa lebih banyak berdiskusi agar betul-betul kita bisa merealisasikan bahwa menulis itu mudah. Karena saya diminta oleh moderator, oleh Bu Rian, ya, oleh Kaprodi, diminta untuk buat materi. Tadinya saya mau langsung talk show gitu ya, dengan ngajak dengan Prof Imas, jadi tidak menyiapkan PowerPoint, tapi kayaknya syarat PowerPoint menjadi syarat untuk tampil gitu ya, makanya saya siapkan tadi semalam itu. Beda ya, beda dengan yang dulu, karena kalau saya sama dengan yang dulu kan sudah ada rekamannya di YouTube gitu ya, jadi dan sama di AS dulu saya bicara. Tema kita ya yang saya turunkan dari menulis itu mudah adalah merdeka menulis ya, jadi kita coba untuk menggali dan mengkaji tentang merdeka menulis. Saya yang akan membawakan ya. Jadi tadi sudah dibacakan oleh moderator tentang CV saya. Saya hanya ingin menjelaskan yang MPD saya yang belakang. MPD saya itu beda dengan MPD teman-teman ya. Jadi MPD saya itu motivator, penulis, dan dosen. Bukan magister pamere dosen ya. Itu yang pertama. Jadi MPD yang di belakang ini nih. Ini singkatannya motivator, penulis, dan dosen, bukan magister pamere dosen. Nah, kemudian kita awali dengan proklamasi, karena judulnya Merdeka Menulis, dan kebetulan juga ini masih masuk dalam 17-an gitu ya, masih masuk dalam Agustusan, maka saya mengajak gitu ya, termasuk kemarin di UNLA untuk meningkatkan kinerja juga gitu ya, teman-teman saya ajak dengan proklamasikan dulu lah gitu ya, proklamasikan dulu kemerdekaan Anda, sebab kalau belum merdeka sebenarnya Anda tidak bisa apa-apa gitu ya. Maka untuk menulis juga silahkan diproklamasikan dulu ya. Ini naskah proklamasinya, bisa Bapak dan Ibu lihat ya. Bu Rian nanti dikumpulkan naskah ini untuk syarat ditukarkan dengan sertifikat. Jadi kalau yang tidak punya naskah ini berarti dia
sebenarnya hanya buka kamera, tidak ikut webinar gitu ya. Jadi ini harus cerdas. Sekarang di era Zoom meeting ini kita harus cerdas gitu ya, jangan sampai dibohongi oleh peserta, jangan sampai dibohongi oleh mahasiswa gitu ya. Mahasiswa buka kamera kemudian tidur, itu percuma kita bicara dengan laptop. Jadi ini contoh untuk dosen ya. Untuk mahasiswa silakan kata dosennya ganti dengan mahasiswa. Kami dosen Ars University dengan ini menyatakan kinerja Tridharma perguruan tinggi. Itu sesuai dengan tugas dosen. Juga tugas mahasiswa sekarang akan kaitannya dengan Tridharma perguruan tinggi. Hal-hal mengenai penulisan buku, artikel, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dilakukan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu inti ya, itu inti dari menulis itu mudah. Silakan ditulis Bandung, 24 Agustus 2022, dosen Ars University. Kalau saudara mahasiswa silakan ditulis mahasiswa Ars University, kemudian bawahnya tulis nama saudara dengan jelas dan ditandatangani. Itu ya, ditandatangani, kemudian nanti silakan dikumpulkan gitu ya, dikumpulkan. Dan kalau perlu memang di print gitu ya, dan diserahkan ke rektor. Jadi biar Pak Rektor tahu gitu ya apa yang saya lakukan dengan para dosen ini, apa yang saya lakukan dengan para mahasiswa ini, agar cepat move on gitu ya. Jadi janji dulu ini, janji dulu. Saudara janji dulu gitu ya bahwa tulisan saudara akan membuat tulisan baik buku, artikel, dan lain-lain yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Imas dan Prof. Popi, akan diselenggarakan dengan cara seksama dan dilakukan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Artinya dalam waktu singkat, saudara harus sudah punya tulisan. Gitu ya. Ini kan yang kedua dengan saya, jadi jangan sampai saya terus bicara gitu ya, tapi saudara tidak berproduksi, saudara tidak menghasilkan sesuatu gitu ya. Jadi kita harus lebih produktif dari apa yang kita lalui dari hari ke hari ya, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat gitu ya, bisa memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat. Oke Bapak dan Ibu, sudah paham ini untuk proklamasi dulu? Silakan kalau ada yang tidak mengerti gitu ya, ditanyakan. Kalau paham, maka saudara buat naskah proklamasi saudara dalam hal menulis gitu ya. Jadi memproklamasikan diri untuk memulai menulis. Sebab nanti pada tayangan berikutnya kita mulai dengan judul gitu ya. Pada tayangan berikutnya kita akan memulai dengan judul, sehingga saudara betul-betul mempersiapkan diri dalam sebuah karya atau dalam sebuah tulisan. Budita Ayu Puspita. Tolong on cam ya, on cam. Saya ingin ngecek bagaimana loyalitas. Saya ingin ngecek loyalitas. Ini nanti direkam di YouTube dan dicek oleh Pak Rektor loh, kalau saya panggil tidak ada. Bu Mira, Bu Yayu. Inilah yang kalau saya ngajar juga begini ya. Jadi saya kalau baca PowerPoint rugi gitu ya, rugi kalau tidak tahu peserta aktif atau tidak. Jadi ini yang harus Bapak Ibu lakukan dengan mahasiswa juga. Saya ingin memberi contoh ya. Jadi kita menggunakan teknologi, jangan sampai
Kita dibohongi oleh teknologi, dibohongi juga oleh mahasiswa atau oleh peserta. Bu Nina hadir, Bu Nina. Nina Yuliana. Jelis Novita, Jelis Novita. Pak Mursafa, Mursafa. Pak Hoirul An'am. Nah, ini kondisinya ya. Jadi Pak Rektor harus tahu kalau pas ceramah atau apa, kalau kita hanya baca PowerPoint bahaya. Kita hanya menjadi sesuatu yang percuma. Kalau di halaman pertama, kalau yang on cam tidak harus saya panggil ya, karena sudah tahu saudara ada di situ. Kalau yang off cam itu dipanggil, dan tadi sudah saya umumkan ya agar saudara on cam. Kalau saya dengan mahasiswa saya tegas on cam atau keluar gitu ya. Kalau saya on cam atau keluar, kecuali yang betul-betul berhalangan, itu yang betul-betul berhalangan sinyal dan lain sebagainya, itu pun harus berjanji tidak bohong. Kita tidak boleh bohong ya. Jadi sekali lagi ini dosen, karena saya dititipi oleh Pak Rektor ya untuk memberikan pembinaan bukan hanya dalam menulis. Jadi jangan ada dusta di antara kita. Sertifikat itu tidak ada manfaatnya ya. Sertifikat tidak ada manfaatnya kalau kita tidak punya ilmunya. Kita lanjut. Kita lanjut dulu sebentar. Bu Rian bisa dilihat, Bu Rian, naskahnya. Bu Rian. Iya, Prof. Nah, ini bisa dilihat. Oh, belum, Prof. Tolong dibuat yang modenya mode yang tidak full ya, yang tidak full mode, tolong admin. Kita lanjut, bisa dilihat sekarang ya? Ada, Prof. Oke, bisa dilihat, terima kasih. Jadi tadi ini setelah naskah proklamasi, berarti saudara sudah memproklamirkan diri untuk membuat sebuah tulisan. Oleh karena itu, selanjutnya kita buat judul sementara lah. Jadi tadi sudah niat ya, karena harus ada niat dulu nulis itu. Jadi niat menulis, kemudian silahkan buat judul sementara. Oh, saya tidak akan ceramah ya, di Google banyak kalau cara menulis tentang teori ya, konsep, mau menjadi penulis yang hebat dan bagaimanapun, kalau di Google, kalau di ceramah, di YouTube juga sudah banyak. Jadi silakan action ya, buat judul sementara. Mau di laptop, syukur kalau saudara menyiapkan kertas ya, karena memang ikut webinar itu harus siap gitu ya, kalau ingin dapat ilmu, kalau ingin berubah perilaku ya, bukan hanya buka kamera. Judul sementara, judul itu sifatnya ya, judul itu harus eye catcher atau eye catching, enak dipandang gitu ya, enak dilihat mata. Kalau Kompas dulu dia motonya itu dipasang enak dibaca dan perlu gitu ya. Jadi silahkan saudara rumuskan judul sementara untuk tulisan yang akan saudara tulis mungkin dalam beberapa waktu ke depan. Boleh buku,
boleh artikel untuk jurnal gitu ya, boleh artikel misalnya untuk proceeding dan lain sebagainya. Judul yang bagus itu gitu ya. Kenapa saya katakan judul sementara? Sebab judul itu bisa berubah setiap saat gitu ya. Tapi di awal harus kita rumuskan sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Misalnya contoh judul, tadi contoh judul sudah banyak ya, baik oleh Prof. Popi maupun Prof. Imas gitu ya. Misalnya contoh judul sementara yang harus menarik ya, harus yang pertama syarat yang menarik itu harus eye catcher. Jadi enak dilihat, enak dipandang. Singkat, tepat dan jelas. Singkat, tepat dan jelas. Kemudian judul itu harus menggambarkan keseluruhan isi naskah. Jadi judul misalnya kalau kita judulnya pembelajaran interaktif gitu ya, maka di dalamnya harus membahas tentang pembelajaran interaktif. Jadi harus terkait. Jadi jangan sampai antara judul dengan naskah itu terpisah. Kemudian yang berikutnya untuk judul ini khas bagi tulisan tersebut dan akurat. Jadi judulnya harus khas gitu ya, khusus untuk tulisan itu. Jangan sampai judul ini satu judul kemudian digunakan untuk beberapa tulisan. Khas bagi tulisan tersebut dan akurat gitu. Jadi tingkat akurasinya tinggi sehingga memang enak dilihat. Jadi begitu misalnya orang lihat, kalau untuk buku gitu ya, untuk buku begitu orang lihat di Gramedia dari jauh sudah kelihatan misalnya judulnya gitu ya, orang sudah tertarik. Demikian halnya dengan artikel gitu ya. Jadi begitu orang buka gitu ya, itu sudah muncul misalnya, oh ini judulnya sudah menarik. Itu syarat judul. Jadi silakan Bapak dan Ibu rumuskan judul sementara dari tulisan yang akan Bapak Ibu tulis, termasuk adik-adik mahasiswa ya. Saudara skripsinya judulnya mau apa? Misalnya untuk judul skripsi itu implementasi pembelajaran luring gitu ya, atau persiapan pembelajaran luring pasca daring. Itu contoh skripsi bagus itu ya gitu ya. Jadi bagaimana, apa yang harus disiapkan gitu ya, masalah apa yang akan dihadapi, nanti akan dibahas begitu. Jadi misal saya beri contoh gitu ya, persiapan pembelajaran luring pasca pembelajaran daring. Ini di dalamnya nanti akan mengkaji gitu ya, persiapan-persiapan apa yang dilakukan oleh guru, oleh siswa gitu ya, dalam rangka pembelajaran luring ini agar lebih menarik gitu ya, dan agar lebih bagus daripada pembelajaran daring. Ini saya dikejar waktu juga ya. Menulis itu mudah. Ini judul yang kita bahas. Menulis itu mudah. Tapi sebenarnya menulis itu mudah-mudah susah. Kenapa saya katakan mudah-mudah susah? Sampai sekarang prosentasi gitu ya. Prosentasi penulis itu masih sedikit. Gitu ya. Masih sedikit dan masih susah gitu ya untuk mencari orang-orang yang bisa menjadi penulis-penulis yang profesional gitu ya. Tapi meskipun demikian jangan pernah menyerah. Jadi jangan pernah menyerah. Jadi ketika satu tulisan tidak tuntas terus kita dilanjut. Satu tulisan ditolak tadi oleh publisher, misalnya kata Prof. Popi, kata Prof. Imas gitu ya. Ciri-ciri yang ditolak tulisannya, satu kali, dua kali ditolak, lanjut gitu ya. Jangan pernah menyerah, jangan berhenti menulis. Dulu saya katakan saya 20 artikel baru satu yang dimuat gitu ya di media massa itu. Itu pengalaman awal saya. Belajar menulis itu seperti belajar naik sepeda. Ingat ya. Jadi mungkin awalnya itu sampai berdarah-darah gitu ya, naik sepeda gitu. Tapi kalau sudah bisa, ini enak gitu ya. Kalau sudah bisa ini akan merupakan sesuatu yang menyenangkan, akan merupakan sesuatu yang
menyita waktu. Gitu ya, mudah-mudahan nanti saudara bisa masuk dalam orang-orang yang menulis itu mudah. Bagaimana agar mudah? Munculkan gagasan, ya, munculkan gagasan. Caranya memunculkan gagasan, kita harus banyak membaca. Baik membaca sumber konseptual maupun membaca sumber gagasan praktis. Apa itu sumber gagasan konseptual? Ada buku, baca buku yang banyak, gitu ya, baca hasil penelitian, kemudian baca jurnal, baca majalah baik online maupun offline. Kemudian baca juga sumber gagasan praktis, gitu ya. Jadi sumber gagasan praktis itu datang dari realitas sosial di sekeliling kita, kemudian fakta sosial di sekeliling kita. Itu bisa diangkat dari fakta dan realitas sosial untuk menjadi tulisan. Misalnya apa yang terjadi di lingkungan kita, gitu ya. Contoh misalnya menghidupkan silaturahim di lingkungan RT, itu bagus, gitu ya, tulisan, karena kadang-kadang kita di lingkungan RT RW itu silaturahim kurang bagus. Maka misalnya saudara menulis atau kita menulis menghidupkan silaturahim warga, itu akan bagus pasarnya, gitu ya, akan bagus pasarnya karena seluruh masyarakat akan tertarik dengan itu. Itu contoh yang eye catching, ya, eye catcher. Misalnya menghidupkan silaturahim warga kampus, kalau mau dibatasi di kampus, gitu ya, menghidupkan silaturahim di kampus, misalnya, gitu ya. Silahkan. Atau yang lebih menarik lagi, gitu ya, contoh judul yang eye catcher, misalnya, gitu ya, dengan gagasan yang bagus. Pernah dulu ada tulisan yang sangat populer. Itu judulnya itu Sex in the Cost, gitu ya, Sex in the Cost. Jadi orang menyangka, gitu ya, yang aneh-aneh, tapi setelah dibaca ya isinya aturan-aturan, gitu ya, silaturahim antara pria dan wanita ketika mereka sedang di kos-kosan. Waktunya sudah agak mepet, ya, saya tidak sempat keluar masuk interaktif. Ini pentingnya menulis, ya, pentingnya menulis tadi sudah dibacakan oleh Prof. Imas dan juga Prof. Popi, terutama untuk memecahkan masalah, ya, untuk memecahkan masalah yang kita hadapi, baik kaitannya dengan tugas akademik, pengembangan ilmu, kemudian untuk menjelaskan dan untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan ilmiah yang kita lakukan agar orang lain tahu, gitu ya, agar orang lain tahu. Kemudian hakikatnya menulis itu adalah berkomunikasi melalui tulisan. Jadi tulisannya harus menggunakan strategi tatap muka, gitu ya, harus menggunakan strategi tatap muka agar ketika pembaca itu membaca seperti sedang berdialog, gitu ya, makanya bahasanya harus berdialogis, seperti sedang berdialog satu sama lain sehingga nyaman, gitu ya, mereka ketika sedang membaca itu nyaman dan merasa sedang berhadapan dengan penulisnya. Yang paling penting agar saudara betul-betul menjadi penulis yang baik dan mudah menulis, gitu ya, sesuai dengan tema kita, menulis itu mudah, maka kata kuncinya mulailah menulis. Makanya tadi saya mulai dengan proklamasi, gitu ya, menulis, memproklamirkan diri untuk memulai menulis, kemudian mulai dengan tuliskan judul. Silakan nanti diserahkan ke Bu Kaprodi, ya. Yang tidak menyerahkan bisa Bu Rian, ditandai saja. Itu orang tidak, artinya kepeduliannya kurang. Jadi bisa ngecek, jadi mudah kita ngecek loyalitas, gitu ya. Dikumpulkan, kemudian nanti bisa dicek perkembangannya, ya, dengan judul-judul itu mulai menulis. Apa kuncinya agar mudah? Write what you do what you write. Itu ya, write what you do what you write. Jadi tulis apa yang Anda kerjakan. Misalnya sekarang nih, tulis saja, saya hari ini mengikuti webinar bersama Prof. Imas, bersama Prof. Popi, bersama Pak Mulyasa, gitu ya, menghasilkan ini, tulis saja, gitu ya, apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang kita lakukan. Itu agar menjadi penulis yang mudah. Do what you write, dan lakukan apa yang
Anda tulis, gitu ya. Jadi jangan, agar nyambung antara rencana dengan pelaksanaan. Nah, sehingga dengan hal-hal semacam ini, maka kita akan mudah di dalam menulis. Jangan tidak peduli, jangan I don't care. Kenapa? Karena kalau I don't care, maka hanya menjalankan tugas saja, gitu ya. Jadi sehari-hari karena ada jadwal baru datang, karena diwajibkan oleh rektor, oleh kaprodi, baru melakukan kinerja, gitu. Jadi harus kreatif. Jangan sampai tidak ada motivasi untuk berperan sebagai agen perubahan. Jadi kita harus memiliki motivasi dalam penulisan ini, ikut berperan menjadi agen perubahan. Jangan sampai bekerja semerawut dan tulisan dianggap tidak berbobot. Jadi sekali lagi gitu ya, untuk mengakhiri tulisan nanti cek and recheck agar tulisan kita menjadi tulisan yang berbobot, jangan sampai memberikan kesan yang kurang bagus. Dan yang lebih penting lagi, apa yang kita katakan, apa yang kita ungkapkan itu memang harus betul-betul juga kita lakukan, gitu ya, kita tindak lanjuti agar memberikan manfaat dan terjadi perubahan-perubahan secara berkesinambungan. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Sebab kata Nabi, rugi kalau yang hari ini sama dengan hari kemarin. Dan celaka kalau yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Nah, kita bisa memperbaiki hari-hari kita dengan selalu berupaya untuk melahirkan tulisan-tulisan. Jadi menulis itu mudah, tulis saja apa yang kita lakukan. Gitu ya. Saya kira Bu, itu dulu ya, kita lanjutkan nanti dengan diskusi. Terima kasih yang sudah on cam, gitu ya. Mudah-mudahan saudara bisa memperoleh manfaat dari webinar ini. Terima kasih Bu Rian.